Halo teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya ini. Perkenalkan, nama saya Arvintus Salalisu, mahasiswa Sosiologi semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT. Baik, di video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gerakan anarkis, lebih spesifiknya ke anarkis sebagai individu. Baik, langsung saja. Pasti sering muncul pertanyaan di benak kita seperti anarkis adalah manusia, tetapi sejenis apa itu? Gerakan sosial harus terdiri dari individu-individu, atau gerakan anarkis harus terdiri dari individu-individu, tapi individu yang sejenis apa begitu? Baik, gerakan anarkis disebut demikian bukan hanya karena siapa mereka terlibat, tetapi juga terlepas dari karakteristik individu-individu itu. Kunci dari kekhawatiran bagi para pakar gerakan sosial atau sarjana gerakan adalah bagaimana peserta atau pelaku anarkis tersebut mengidentifikasi secara sosial maupun politik, serta apa komposisi dari gerakan kelas tersebut. Seperti yang kita ketahui, anarkis atau paham anarkisme adalah sebuah paham pemikiran dari sekelompok orang atau kelas tertentu yang mempercayai bahwa kebebasan dari otoritas pemerintah adalah hal yang paling utama. Selain itu, mereka percaya bahwa segala bentuk pemerintahan pada umumnya akan menciptakan sebuah ketertindasan saja. Baik, kita akan melihat contoh-contoh gerakan anarkis pada masa lalu dan masa sekarang. Baik, contoh gerakan anarkis di masa lalu itu anarkis milik serikat pekerja dan organisasi pekerja yang berasal dari gerakan anarkis di masa keemasan dahulu. Itu bisa dikatakan juga bahwa gerakan anarkis di masa lalu itu diperankan oleh kaum miskin atau kaum menengah ke bawah yang umumnya tidak berpendidikan dan tidak memiliki hak yang istimewa. Banyak pengamat, pakar, penegak hukum, intelektual, agenmen, dan lain-lain sebagainya mengaku tahu jawaban atas dari pertanyaan yang dipaparkan dahulu tadi di atas. Tetapi pengetahuan mereka yang mereka proklamirkan itu sering spekulatif, rabun, anekdot, atau keliru saja. Dalam materi yang saya jelaskan ini mengenai anarkis sebagai individu, memberikan wawasan atau pengetahuan baru kepada kita semua tentang gerakan anarkis yang ada pada masa lalu dan pada masa kini. Itu memiliki karakteristik yang bagaimana saja, perbedaannya itu apa saja. Untuk mengetahui itu, kita harus menyelidiki dua pertanyaan terkait. Yang pertama, apa karakteristik mikro anarkis kontemporer? Pertanyaan yang kedua, bagaimana karakteristik ini berbeda dari para anarkis di gerakan masa lalu? Baik, ya, kita akan menjawab ya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita perlu menjelajahi sosiodemografi, identitas dan pelaku, tindakan dan pengalaman kaum anarkis saat ini. Banyak sekali pengamatan yang dapat kita lakukan untuk mengetahui atau memahami siapa yang mengisi gerakan anarkis pada saat ini. Dan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yang terakhir,
kita diberikan gambaran singkat tentang gerakan anarkis di masa lalu, yang itu berakar kuat pada kelas pekerja dan intelektual masyarakat yang memprioritaskan fokus politik tertentu. Dalam hal ini anti kapitalis, anti negara, dan anti klerikal, dan bekerja melalui berbagai organisasi, terutama organisasi pekerja. Analisis ini mungkin tidak lengkap dan tidak sempurna, tapi membantu kita memahami dengan cara apa kaum anarkis saat ini berbeda dengan masa lalu. Sementara beberapa perubahan dan perkembangan yang menonjol telah terjadi, ada juga titik-titik yang mencolok, tumpang tindih yang harus kita hati-hati dalam menyikapi gagasan transformasi lengkap atau diskontinuitas gerakan anarkis masa lalu dan masa kini. Mereka yang berasal dari kaum mayoritas, dalam hal ini anti anarkis seperti media massa dan penegak hukum, memperingatkan publik atau masyarakat luas khalayak umum bahwa anarkis saat ini yang berbahaya adalah dari para pemuda yang memiliki hak istimewa. Dengan kata lain, pemberontak anarkis diklaim sebagai individu yang ada dalam masyarakat, yang dimiliki masyarakat, yang umumnya dihargai. Dihargai di sini maksudnya memiliki jabatan atau nama dipandang di masyarakat, memiliki pendidikan yang tinggi. Implikasinya adalah bahwa kaum anarkis adalah individu yang tidak tahu berterima kasih dan yang tidak tahu menghargai semua sistem yang telah diberikan kepada mereka. Contoh kasus yang nyata, yang konkret itu dapat kita lihat atau yang ada di sini itu dokumen yang disunting dari Biro Investigasi Federal dalam jaringan dominasi Amerika atau di Amerika, itu mengklaim bahwa gerakan anarkis adalah terdiri dari individu-individu yang lebih muda, berpendidikan, dan berasal dari kaum menengah ke atas. Jadi kesimpulannya, gerakan anarkis pada masa lalu itu diperankan oleh kelas miskin, kelas menengah ke bawah, contohnya pekerja atau organisasi pekerja yang umumnya tidak memiliki jabatan atau pendidikan yang mencukupi. Sedangkan gerakan anarkis pada masa kini diperankan oleh kelas menengah ke atas yang memiliki pendidikan atau berpendidikan, memiliki jabatan atau wewenang. Jadi memiliki perubahan pelaku gerakan anarkis dari masa lalu dan masa yang sekarang ini itu berbeda jauh. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi gerakan anarkis sebagai individu di video kali ini. Dan di video kali ini sedikit saran dari saya, kita sebagai generasi bangsa masa kini sebaiknya tidak menganut paham anarkisme, karena itu adalah salah satu bentuk tindakan melawan pemerintahan, melawan program pemerintah, dan itu adalah sikap yang tidak baik tentunya. Kita sebagai penerus bangsa masa kini, kita mestinya mendukung pemerintah agar negara kita yang kita cintai ini dapat berkembang dengan baik dan jauh dari suasana konflik yang meresahkan. Itulah sedikit saran dari saya untuk video kali ini dan mengenai materi yang tadi saya bawakan, dan semoga bermanfaat.
Saya Rizal Lisuk, sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau merelakan waktu untuk menonton video dari saya. Sampai jumpa di lain waktu di video yang lain. Semangat.